Halo guys, sesuai judul yang kalian baca, jadi kali ini gue akan bagi-bagi tips ke kalian gimana cara dapetin skor IELTS reading yang bagus. Karena alhamdulillah bulan lalu gue udah tes dan dapat hasil yang memuaskan di 8.5 atau di 8,5 gitu. Nah, kira-kira hari ini gue akan bagi-bagi 9 tips ke kalian. Tapi disclaimer dulu, video ini tuh bakal cocok buat kalian yang memang udah paham IELTS itu apa dan ngapain dan reading itu kira-kira kayak gimana gambarannya gitu. Nah, jadi buat kalian yang masih belum paham atau bener-bener nol besar dalam IELTS dan nggak ngerti IELTS itu apa, better nonton video lain dulu aja, dan kalau kalian udah ngerti, baru kembali lagi ke sini. Gitu. Nah, tips yang pertama adalah pakai rule 15, 20, 25. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kan kita tahu ya, kalau misalkan di IELTS reading itu ada 3 section, ada section 1, 2, dan 3, yang mana masing-masing itu punya satu teks besar gitu. Nah, terus juga kita tuh punya time limit 60 menit. Nah, tapi dibanding kalian spend 20 secara rata, gue akan rekomendasi kalian buat baginya tuh 15, 20, 25 untuk ngerjain soalnya dan jawab gitu. Kenapa? Dari apa yang gue rasain dan juga setelah gue cari ke berbagai sumber, memang teks di reading IELTS itu makin ke ujung makin susah. Jadi biasanya yang pertama tuh kayak vocabulary-nya masih gampang, teksnya singkat. Yang kedua tuh lebih rumit. Dan yang ketiga tuh biasanya paling rumit karena dia pakai vocabulary yang bahkan kita tuh kadang-kadang nggak tahu gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu, better pakai rumus 15, 20, 25. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi, kalian bisa spare kayak waktu sekitar 2-5 menit di akhir buat nanti kalian cek semua jawaban dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya paling bagus tuh 15, 20, 23, terus 2 menitnya kalian pakai buat cek dari awal sampai akhir lagi jawaban kalian. Nah, terus yang kedua adalah tolong waktu kalian baca soal dan teksnya langsung mulai dengan pace yang cepat. Jadi langsung kayak bacanya cepat gitu. Kenapa? Karena gue nggak tahu sih, tapi secara psikologis dari apa yang gue rasain, ketika kalian mulai membaca teks dengan lambat, itu biasanya kalian malah jadi banyak ragu-ragunya gitu loh. Jadi kayak nggak cepet dan ujung-ujungnya malah jadi makin lambat kesananya gitu. Sementara kan kita punya waktu cuma 60 menit ya, mana itu singkat gitu. Jadi better menurut gue kalian start dengan pace yang cepat. Begitu kalian baca teksnya cepat, kerjain soalnya cepat, dan semuanya beres ke isi semua dulu. Lalu ada spare waktu di akhir, let's say kayak tadi gitu, misalkan 5 menit atau lebih, kalian bisa cek semua jawaban kalian dari awal. Dibanding kalian di awal bener-bener teliti banget, tahunya baru di tengah-tengah jalan udah kepake 40 menit atau 50 menit gitu. Kan jadinya sayang, yang bagian akhirnya jadinya nggak maksimal kalian ngerjainnya gitu. Nah, yang ketiga adalah, ini game changer banget, ini fitur yang paling berguna di antara semua yang gue pernah pakai, yaitu fitur highlight dan notes. Gitu. Jadi fitur ini tuh kalian bisa pakai dengan kalian waktu ujian beneran ya. Kalian bisa pakai dengan kalian pakai mouse, kalian bold teksnya dengan klik mouse bagian kiri, kalian bold, kalian block semua teksnya. Terus setelah itu kalian bisa klik kanan di mouse kalian, terus ada opsi highlight atau notes. Nah, highlight ini tuh ya kayak kalian pakai stabilo biasa aja, kalian warnain teks jadi warna kuning terang gitu. Nah, kalau yang notes, kalian bisa kayak highlight tapi kalian juga ngasih catatan di situ apa gitu. Misal kalian nge-highlight paragraf atau kalian nge-highlight kalimat pertama gitu. Nah, kalian bisa notes, klik notes, terus setelah itu kalian bisa ngetik ini adalah main idea dari paragraf pertama gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ini berguna buat kalau kalian lupa highlightnya kalian itu isinya apa gitu. Fitur 2 ini tuh berguna banget kalau kalian nandain kata-kata yang penting, nandain jawaban kalian, atau mau menandakan kayak tadi gitu. Misalkan main idea atau ide pokok dari si paragraf tersebut, yang mana biasanya ditanyain juga di soal reading IELTS gitu. Nah, yang keempat, ini gak kalah penting, menurut gue ini adalah fitur kedua yang terpenting setelah yang tadi, yaitu fitur copy and paste. Ini tuh berguna parah, jadi mungkin ini banyak orang yang belum tahu, jadi gue kasih tahu ke kalian nih. Kalian tuh bisa ngerjain soal IELTS tanpa ngetik sebenarnya. Jadi kalian bisa bener-bener nge-copy teks atau kata-kata yang ada di teksnya, terus kalian tinggal ke kolom jawaban kalian, terus tinggal paste doang gitu. Nah, memang kalau kalian ngeblok kayak tadi pakai mouse, terus kalian klik kanan, memang nggak ada opsinya. Jadi caranya adalah kalian ngeblok tadi juga sama, kalian blok teksnya atau ngeblok si kata-katanya pakai mouse bagian kiri. Terus setelah itu, kalian pakai keyboard kalian, kayak biasa aja, Ctrl+C, terus kalian ke tempat jawabannya, terus Ctrl+V. Itu bener-bener kayak kalian copy paste di laptop atau komputer kalian aja gitu. Dan ini berguna banget. Kenapa?
Karena dengan kalian copy paste jawaban kalian, ini tuh benar-benar akan mengeliminasi kemungkinan kalian salah jawabannya karena salah ketik doang, typo gitu. Ini benar-benar hilang resikonya. Jadi kalian bisa benar-benar ngetik kayak, misalkan nih kata-kata yang kayak susah kayak, let's say mozzarella, L-nya 1 atau 2, atau misalnya kayak rendezvous atau something gitu. Itu tuh kalian bisa pakai cara ini, biar kalian gak mungkin salah ketik atau typo. Gitu. Terus saran dari gue yang kelima, atau tips yang kelima adalah, coba kalian setiap pindah section, baca dulu soalnya apa. Baca dulu soalnya nanyain apa, dibanding kalian baca teksnya dulu. Kenapa? Karena ya kalau kalian baca teksnya dulu, terus kalian baru baca soalnya, kadang tuh kalian cenderung lupa. Kayak, oh tadi gue tuh dapat nih jawabannya di teks, tapi lupa di paragraf mana ya gitu. Nah, instead of kalian ngelakuin kayak gitu, better kalian baca dulu soalnya nomor 1 apa, terus kalian misalkan nih dia nanya paragraf 2, ide pokoknya apa, baru ke paragraf 2 gitu. Terus kayak misalkan kalian baca soal nomor 3, dia nanya tentang kapan sih misalkan pizza dibuat, kalian baru cari nih, oh pizza di mana ya, di paragraf 1 atau 2 ya, atau misalkan di teksnya di mana ya gitu, baru kalian cari di situ. Jadi make sure kalian baca soalnya dulu, setelah kalian beres baca soalnya, baru kalian baca teksnya buat nemu jawaban per soal tadi gitu. Terus yang keenam adalah hampir semua pertanyaan itu jawabannya itu in order. Jadi misalkan nih, kalau misalkan jawaban nomor 3 itu ada di paragraf 2. Nah biasanya jawaban nomor 4 itu kalau nggak di paragraf 2, ya di paragraf 3, jadi pasti mundur ke bawah gitu loh. Nggak mungkin di atas lagi, bukan nggak mungkin, tapi sangat jarang ada di atas lagi gitu. Jadi saran dari gue, kalian kayak tadi, kalau misalkan nomor 1 udah, atau nomor 5 udah di paragraf 5, yang nomor 6-nya jangan lu cari di awal-awal, karena pasti di paragraf yang setelahnya gitu. Tapi kalau misalnya setelah kalian cari nggak ada, baru kalian boleh cari ekstra ke paragraf atasnya, karena itu mungkin terjadi tapi sangat jarang gitu, karena mostly semua jawaban itu in order gitu urutannya, sesuai sama nomor soal kalian. Nah, yang ketujuh adalah kalian wajib banget buat ngeliat time remaining kalian di monitor kalian. Jadi ntar tuh kalau misalnya kalian tes beneran, ada di atas tengah atau atas kiri atau kanan, gue lupa, pokoknya ada di atas kalian gitu. Nah, kalian tuh bisa lihat waktu sisa kalian tuh berapa menit lagi gitu. Ini tuh penting, kenapa? Karena tadi ini tuh bakal berguna buat kalian alokasi tiap soal tuh harus berapa menit atau berapa detik, dan juga tiap session tuh harus berapa menit gitu. Ini tuh berkaitan juga dengan tips yang tadi sebelumnya, yang 15, 20, 25. Ini penting karena jangan sampai kalian terlalu banyak waktu di satu soal doang gitu. Nah, tips tadi itu nyambung sama tips yang ini gitu. Yang ke-8 adalah, kalau kalian nggak yakin sama jawaban kalian atau kalian ngerasa soalnya susah, skip dulu aja. Jangan terlalu banyak dipikirin gitu. Kenapa? Karena semua soal itu bobotnya sama. Jadi jangan sampai kalian terlalu banyak spend waktu di satu soal yang mana soal itu susah, ternyata setelah kalian skip, di 5 pertanyaan setelah itu gampang semua gitu. Jadi make sure kalian kalau pusing, kalau bingung, skip dulu aja, kerjaan yang lain, terus setelah kalian beres ngerjain semuanya, dan punya waktu spare, kalian baru boleh cek soal-soal yang menurut kalian susah, dan kalian nggak yakin jawabannya gitu. Jadi boleh baru balik ke awal. Kenapa? Karena setelah kalian ke section 3 pun, kalian tuh masih boleh untuk ngecek jawaban dan soal di section 1 dan 2 gitu. Jadi nggak kekunci otomatis gitu. Dan yang terakhir adalah, ini sebenarnya sepele kelihatannya, dan mungkin kalian ngerasa kayak nggak mungkin lah gue ngelakuin kesalahan ini gitu. Tapi gue harus ingetin kalian semua, tolong fokus sama kata-kata except atau kecuali kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Karena kata-kata ini tuh walaupun cuma satu kata doang, tapi benar-benar ngaruh ke jawaban kalian gitu. Hal ini tuh bisa mengubah direction dari jawaban kalian, harus jawab yang benar atau harus jawab yang salah gitu. Dan gue pernah hampir terkecoh gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalkan di ujian sih, setahu gue ya, seingat gue tuh dia pakai di bold kata-kata except-nya, dan juga di uppercase semua gitu. Jadi di caps lock semua. Tapi tetap aja kalau misalkan kalian cuma baca soal di, let's say di line pertama gitu, kadang tuh si except-nya di line kedua. Jadi kayak make sure kalau kalian baca soal, baca dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian kelewat satu kata doang, karena bisa jadi satu kata itu adalah kata-kata except yang mana benar-benar jadi pengubah dari jawaban kalian. Yang tadinya benar bisa jadi salah, yang tadinya salah bisa jadi benar gitu. Nah oke, segitu aja saran dan tips dari gue. Ini pure dari pengalaman gue sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang beda, nggak apa-apa, dan silahkan komen di bawah aja kalau kalian mau nambahin saran buat teman-teman yang lagi berjuang buat IELTS juga.
Dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ujian, dan juga gue doakan kalian semua yang mau IELTS selesai seminggu lagi, berapa hari lagi, atau sebulan lagi, kapanpun itu, semoga kalian bisa dapat hasil yang memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi kalian. Gitu. Oke, segitu aja dari gue, dan thank you. Semoga bermanfaat guys. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel gue kalau mau nilai IELTS bagus. Bye-bye.